mapnya. Ingat ada 4 hero dash ability. Hayabusa, One, Zushin, Matilda. Ini menyulitkan Rebellion untuk menangkap 4 hero dari Araki Hoshi. Oke, tapi segi counter indexnya memang Rebellion unggul nih di atas data. Dari early to mid-nya, dari push ability-nya juga. Tapi apakah itu mampu di-convert menjadi kemenangan? Karena yang dihadapi adalah pemuncak klasemen atau jawara dari regular season-nya. Oke, kalau begitu untuk match terakhir di hari ini. Tapi sebelumnya kita mau tes dulu suaranya. Rebels, are you ready? Oke, Kingdom, are you ready? Kalau begitu, EPL Arena, mana suaranya? Laga penutupan yang begitu ramai pastinya ya. Sebelum kita nantinya akan bertemu di Bandung. Tapi berbalik lagi dengan adanya Battle of Assassin, Hazel. Dengan adanya setup yang bisa dilakukan oleh kedua poros mid lane-nya. Lihat X-Win diangkat-angkat terus, Prof. Ya udah pasti sih, poking damage dari Zushin emang begitu power. Yep. Dan gak cuma itu, dia bahkan bisa ngangkat Nightmare Spawn nantinya untuk dipisahkan dari Swallow. Tapi berarti kalau Nightmare Spawn tetap menggunakan mana ya? Iya, karena kan jatuhnya lagi-lagi ya di sini ada marketnya. Selama marketnya aktif itu akan memberikan pengurangan mana terhadap Zushin. Di center terus, diterangkan lah ya. Mau kemana bergeraknya dan X-Win terpaksa harus melakukan recall karena HP-nya tergerus. Dan ini ngebuat pastinya dari segi pengambilan EXP-nya akan sedikit terdelay. Sementara dari emblem by Indihome nih, Prof. Ini kalau kita lihat dari emblemnya ya emang Swift ya yang menjadi pilihan. Dan bahkan Matt sudah terzoning out. Untuk sekarang dengan pemilihan dari pull yourself together biar nanti Inspire-nya lebih bisa di-spam sama Skylar. Yep. Tapi kalau Idok masih belum move on sama Franco-nya Idok semalam sih ya. Luar biasa. Oke, ada pergerakan seperti dari Ether. Namun sekarang Idok harus mundur lagi ke tempat yang lain dan sekarang di bagian tengah. Coba lihat, akankah ada satu Shadow King yang mau dikeluarkan tapi sedikit lagi tersisa. First Blood menjadi milik dari Hazel lebih Hazel. Menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut dan sekarang Ethernya masih saja meliuk-liuk tadi. Hazel semangat ya, mungkin agak getar dikit pastinya ya. Ini match perdananya juga. Tapi ya melihat Gatot Kaca untuk X-Win nih menjadi debut pick dan lihat Swallow 17 kali menggunakan Zas push MMR kah? Bener-bener terbanyak ya untuk sampai saat ini. Zask yang udah di nerf kayaknya bukan jadi masalah buat Swallow. Tapi setidaknya dengan First Blood barusan ini membuka teamfight di early game dan membuka juga untuk Hazel biar farming terlebih dahulu menunggu level yang ke-6 1v1 yang masih adu otot di bagian top lane. Oke, ada Quick Sand Guard dikeluarkan terlebih dahulu sebelum mungkin nantinya akan melakukan sebuah pergerakan menuju ke area Death Turtle. Karena udah ada beberapa player dari Arceus yang memang sudah setup sebelumnya. Yep, dan itu lihat ada CCTV ya yang mengganggu juga pastinya. CCTV ya tetap menyala, bosku. Ngepokin tipis-tipis juga dan Aether bakal memegang kendali Dan Turtle. itu dia Raging Sandstorm dikeluarkan tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Tapi sekarang Hazel menunjukkan kelasnya, bahkan X-Win benar-benar langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Untuk sekarang mau pergi ke mana karena Ethernya tertinggal sendirian. Masih ada beberapa player dan pada dia akan kembali menuju ke arah beberapa player dari Araki Hoshi. Dan itu dia Rin, spoke damage yang membuat sedikit out of position. Tapi retribution from Hazel berhasil merubah keadaan untuk RRQ. Mereka berbalik unggul di 3 menit pertamanya. Ya, counter initiate di area objektif. Itu yang dicari sama Hayabusa ya. Dengan retribution dengan point dan tapi X-Win menerima damage begitu banyak. 2 kali dibanting oleh Zushin. Oke, mereka mulai bergerak kembali dan Diambil. Purple Buff-nya diambil. Purple Buff-nya diambil tapi Talent Prediction semua sepakat 2-0 kecuali Papulung nih ya. Sesuai dengan kata-kata saya. Apa? Udah pemuncak klasmen, udah gitu. Saya predik yang lain dulu ya. Nah kan Papulung Aether. Oke, Aether sendirian ada Glorious Pathway. Aether solo kill dari Dairon kan Dairon. Oke. Waduh, tempatnya berbeda. Ada satu cross bomb tank lagi udah langsung dikeluarkan. Ada terjadi pick off di mana-mana. Wow, dan bahkan pengejaran yang dilakukan oleh Dairon. Ini bener-bener kayak Papulung ngejar Dairon 95.000 nih. Dikejar sampai ujung. Wah, Itu tapi bener-bener gua itu. Emang hampir 95%-an tadi dari audience prediction.
Audience prediction lead 95 lel. Wow, Pas hampir. kali itu. Kali ini unggul 2000 gold ya. Emang tim fight-nya di dua tempat yang berbeda. Apalagi zoningnya tadi benar-benar 1v1 dengan Glorious Pathway. Dan bottom lane karena ada 3 hero dash ability lagi-lagi menyulitkan Rebellion untuk menangkap salah satu dari mereka. Wah. Karena tiga-tiganya punya efek dash di bawah nih. Yup. Oke. Sekarang Rinsnya sendirian mau dikeroyok tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan Karari, di mana Rins melenggang dengan begitu bebasnya. Ada Cyclone Eye juga ya yang menyelamatkan sampai bisa melarikan diri juga dari kejarannya Swallow. Tapi Turtle sudah mulai ramai. Yap, dan sekarang Karsya pasang badan namun masih ada satu lentera yang benar-benar mengganggu pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion. Siapa lagi yang akan mendapatkan tertanda, tapi ternyata Hazel benar-benar menunjukkan kelasnya bagaimana dia bisa mendapatkan lagi karena tertanda tersebut. Dan pertempuran yang terus terjadi, Hazelnya balik lagi ke bagian belakang dengan satu quad shadow yang dimiliki. Ada pergerakan dari X-Win sendirian, namun sekarang Matt pun harus dipaksa dan diusir mundur pergi menjauh dari rekan-rekannya. Dan bahkan zaman Force buat defense terpaksa harus digelar oleh Matt. Dan lihat bagaimanapun Skylar-nya menjadi free di area bottom lane. Wah. Harusnya outer turret didapetin nih. Oke, nah, buset diusir sampai situ. Oke. Ya, di Jauh zoning, juga. Dia ingin mendapatkan turret secara gratis ya. Apalagi dengan keuntungan 4000 gold ini bisa dijalankan semua plannya. Mau pressure ke gold lane, mau mungkin ngelakuin 4-1 juga. Kayaknya masih bisa sih untuk sekarang karena udah di atas menit yang kelima juga. Wah, apalagi ini. semenjak ada Hunter Strike dan Matt terbuka weakness point-nya. Terbuka loh, tapi sepertinya tadi Skylar masih cukup sabar nih ya. Iya, dan ini bener-bener dikuasain abis sih dari segi map controlnya juga dari RRQ. Dibuka vision pakai lantern flare, apalagi outer turret ini akan menjadi target selanjutnya nih oleh RRQ. Menit 5 di Hunter Sword. Waduh, Ini udah pasti bakal bisa untuk team fight dan ini dia. ya kan? Combo hero stat dari Gatot Kaca dan Khalid. 100% win rate dari 5 kali pick. Dan apakah dengan keuntungan dari RRQ ini malah pecah sebelum playoff? Waduh. Oke. Wah, Kars benar-benar bonyok juga badannya nih, harus ngebadanin rekan-rekannya, tapi Aether sendirian berjuang. Ada satu avatar of God, dia tadi udah langsung dikeluarkan tapi nggak connect karena siapapun. Idoknya berhasil dihancurkan, Riznya pun langsung menghilang dan sekarang Dairannya sendirian. Apa yang terjadi? Mencoba untuk bisa kabur, tapi sekarang sedikit lagi yang tersisa. 3 player berhasil ditumbangkan dengan sangat cepat. Mau coba untuk tukar sama outer middle turret tapi sepertinya belum berhasil. Karena gerakan dari Kars dari top menuju ke arah mid pun berhasil untuk clear. Dan Skylar tadi hampir dia bisa mecahin weakness point ke arah Matt ya. Tapi Matt langsung flicker mundur sehingga out of range. Iya, karena mungkin tim fight-nya lagi-lagi ya. Secara angka, secara kuantitas di sini Rebellion lebih siap untuk melawan tim fight bagian top lane. Dari 4000 gold sekarang menurun sedikit ke 3000 gold. Tapi tim fight di turtle selanjutnya, apakah ini akan menjadi perfect turtle untuk Hazel? Untuk Haraki Hoshi lebih tepatnya. Karena dengan debutnya, dengan Hayabusa, ini masih memungkinkan untuk bisa diambil. Agak sedikit sulit, tapi sepertinya ada pergerakan dan mereka. Wow. Kars. Oke. Karsnya berhasil langsung colok terhadap turtle tersebut. Dan sekarang apa tahu dia connect ke arah beberapa player. Tapi X-Win dia masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda. Dan Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Belum ada siapapun tapi malah Hazel. Ia menjadi korban ada Phantom Execution. Mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Idok. Tapi Idok ternyata Lionel Idok kali ini. Masih bisa dihindari tapi X-Win. Oke, di tempat yang berbeda X-Win-nya berhasil ditumbangkan. Beda 2 level dari kedua belah jungler. Tapi again Kars pasifnya aktif. Dia adalah Shadow Retribution dari Rebellion. Karena stealing, Lord stealing turtle itu jadi hobi buat dia. Ya, Kars lagi-lagi menunjukkan bagaimana last hit yang tiba-tiba muncul. Di bagian turtle objektif nge-deny perfect turtle juga untuk Haraki Hoshi. Dan sekarang Kars harus berhati-hati karena memang Skylar sudah memiliki Demon Hunter Sword. Dan on the way untuk memiliki Windtalker akan lebih menyakitkan lagi attack speed-nya. Pastinya ya dari attack speed. Tapi Skylar dari tadi masih coba untuk bersabar dulu ya. Tapi kalau ngelihat memang dari Hazel tipikalnya adalah dia yang priority farming dulu. Ya. Bahkan di tim sebelumnya kita ngelihat banyak banget untuk god lane-nya jadi ngalah. Untuk bisa dia mengemban tugas yang mulia pastinya sebagai damage dealer tertinggi. Ya, atau dan bahkan- dia bertanggung jawab. Atau bahkan bisa dilihat dari levelnya juga nggak sih? Hazel level 12, Yep. Aether level 11 karena terlihat dari team fight yang sebelumnya, lalu 2-1 turtle-nya. Ini ngebuat pergerakan dari levelnya otomatis dimenangkan sama Hazel. Yap. Tuh jadi priority farming yang begitu baik juga sehingga nantinya power of retribution akan berbeda untuk adanya peraduan ataupun kontes di area objektif. Lagi-lagi Nightmare Spawn menjadi gangguan yang cukup berarti. Buka vision ngasih poke juga. Itu benar-benar CCTV-nya dari tadi dirusak mulu ya Prof ya. Ada garansi ya nggak tuh ya? Nggak ada kayaknya. Emang harus sih nggak sih? Karena kalau dibiarkan begitu aja ya Swallow dapetin infonya gratis dong jatuhnya.
Yep, jadi mau nggak mau harus tetap di clear juga. Hazel selesai dengan Blade of Despair sekarang. Wah, itu dia. Item yang dibutuhkan mungkin untuk mendeliver damage lebih banyak lagi. Tapi harus diingat juga bahwa Hazel memainkan Magic Shoes ya. Jadi cooldown yang dia cari bukan Tough Boots untuk bisa menghindari sisi power yang begitu tinggi. Waduh, Skylar benar-benar Phantom Execution mencoba untuk bisa dan benar-benar terbuka untuk kali. Coba lihat. Hey, tapi Thunderous-nya dikeluarkan terlebih dahulu. Dan itu adalah salah langkah yang dilakukan. Namun Skylar pun sekarang berhasil langsung dihancurkan pula. Pertempuran tempat terjadi di depan Nirtaran yang miliki oleh pemain Rebellion yang ada di area bottom. Matt-nya harus mundur dengan adanya beberapa rekan yang masih tertinggal di bagian belakang. Nah sekarang untuk Rinsnya dipanggil kembali. Dan itu dia weakness point-nya pecahnya di Aether. Dia udah nggak ada Thunderous tadi yang udah dibuka duluan. Tadi sempat ngerembet ke Rakar tapi dia quick sun guard. Jadinya nggak ngerembet lagi dan ini membuat kesempatan Araki Hoshi bisa mendapatkan Lord secara gratis. Harusnya gratis sih karena nggak ada Aether juga di sana. Yap, dan free kali ini. Dairon hampir saja. Langsung di cover cepat ya. Karena masih ada Rins juga di sampingnya, masih ada Idok juga masih bisa ditarik dengan adanya Guided Wing. Dan ini akan menjadi Lord yang menguntungkan. Setelah tadi Aether ditumbangkan tapi Idok hati-hati damage yang diberikan dari Aether juga tidak boleh diremehkan. Yap, bermain dengan 4X, Hunter Strike dan Endless Battle ya untuk Aether-nya sebagai modal. Tapi masalahnya juga ini perbedaan levelnya. Tapi ada RRQ Alik nih. Iya, ada kakak Alik nih. Halo kakak. Iya, bengong baik nih dia lihat. Ayo kita nyanyi dulu. We are kings. Oh iya. Ada penyanyinya. Iya, saya terngiang-ngiang loh itu loh suaranya Kak Alik nih. Weh, terjadi pertempuran sepertinya. Oke, kita pada berbeda. Sedikit lagi dan Rins menjadi korban shadow kill sudah terlihat. Tapi itu berada di dalam tubuh X-Wing yang sangat-sangat tebal seperti ini. Iya, tapi Rins tumbang nih ya. Damage dari Aether udah cukup banget. Apalagi targeting yang dilakukan adalah Idok ataupun Rins. Dan biarkan saja Dairon-nya melenggang leha, nggak jadi masalah. Dia target langsung ke lini belakang. Oh ini Lordnya masih ada sih. Jadi harus di defense dulu untuk Rebellion. Apalagi perbedaan gold sudah mulai terlihat pelan-pelan. Oke, tapi memang Lordnya masih belum yang ter-enhance juga ya. Jadi power charge in, apalagi pasif dari base turret di arah bottom lane pun sudah ter-trigger. Masih ada juga tadi pas Lordnya masuk. Sementara Rebellion, kali ini walaupun terlihatnya mereka tertekan, tapi perbedaan gold dan juga killnya nggak terlalu signifikan beda nih Prof. Iya, goldnya sih yang paling berasa ya. Karena dari tadi, dari segi objektif, turtle-nya aja 2-1, dapat Lord juga. Ararki dapetin turret juga banyak banget. Cukup berani sepertinya. Aether terlalu berani. Dan sudah langsung dibayarkan saja, dihajar oleh pemain dari RRQ Hoshi. Dairon-nya menjadi orang terdepan. Hey, masih ada Dominator malah mentok. Swelo berhasil kan dia. Malah bareng berdua. Teman-teman. Iya, iya. Dulunya setim. Iya, oke. Di depan berdua. Solo kill saja dari Hazel. Tapi Hazelnya tertangkap. Itu chemistry sinergi satu tim lama ya. Yap. Langsung juga. loh, itu gak ada janji langsung recall bareng. Cie, kangen ya mantan. Cie. Siapa di sini yang masih kangen mantan? Yeay. Enggak dong. Banyak kali. Yang pergi kan cuma raganya, bukan ceritanya. Betul, Oke. karena mantan kan manis diingatan. Katanya Betul. gitu. Tapi ya, Lord objektif yang ternyata masih belum berhasil untuk membuat RRQ Hoshi menangin dengan cepat. Ya ini udah match setting dulu sih sebenarnya. Ini bawaannya udah fun aja gitu kelihatan. Iya, Jadi ya seneng udah. aja gitu ngelihat mereka Ya, emang Rebellion ini menunjukkan. juga sama sih kalau Iya. dilihat ya kan. Dia mainnya lebih lepas. Sekarang ada Winter Crown nih, jawaban dari X-Win. Apakah ini akan menjadi jawaban dari Shadow Kill juga ya? Karena dari tadi target Shadow Kill-nya pun nggak ragu loh. Ke X-Win pun dijalani sama Hazel. Ya ini Hazelnya juga tadi agak sedikit dalam ya buat ngejar Karamet tapi akhirnya dia juga bisa dipunish. Itu gerakan-gerakan yang berbahaya nih kalau misalkan sekali mungkin oke, tapi mungkin kalau 2 kali 3 kali bakal jadi berbahaya juga. Bisa jadi momentum nanti untuk Rebellion bisa melakukan comeback dan Rebellion juga dalam keadaan under kayak gini mereka nggak takut, mereka paksa, mereka maju ke depan, mereka buka badannya. Oh, tapi harus hati-hati Kars. Ada satu Raging Sandstorm tadi udah dikeluarkan, namun sekarang agak sedikit terpeleset seperti Aether. Kehilangan dari Stakyaka, namun ada Rins yang terpisah sendirian, namun sekarang rekan-rekannya hadir untuk bisa memberikan bantuan. Dan benar saja Aethernya berhasil langsung dilumat habis. Bahkan sekarang ada 8 force lagi udah langsung dikeluarkan oleh Matt, tapi ada Avatar Guardian yang membuat X-Win-nya masih berhasil selamat. Bahkan Matt berhasil kabur juga. Dan tadi lihat gede damage dari Hazel ke Swallow. 1 kali Phantom Shuriken langsung setitik darahnya. Untungnya sempat ke arah Dominator Descent juga. Iya. Untuk tidak langsung bisa ditumbangkan. Karena ada Heptasis dan juga ada Endless Battle. Dan ini Skylar udah langsung ngebuka weakness point-nya. Kayak menjadi sinyal juga bahwa Rebellion gak boleh maju lebih daripada area jungle. Oke, ini dia. Rico hampir regular season selesai. Ayo dikit lagi yuk. cepat. Rico sampai Bandung. Ya. Ayo, Hazel. Matt berhasil langsung dilumat habis. Matt! Apa yang terjadi, Matt? Wow. Oke. Terkena pick off.
ketika tidak ada teman-teman dari Matt di sampingnya, otomatis Shadow Kill akan memberikan damage yang lebih tinggi lagi. Dan itu yang membuat Matt terkena pick off dari Hazel. Ya, itu sakit banget dan tadi hampir sempat mau dibagi ya. Cuma memang udah terlalu besar juga damage yang disumbangin sama Hazelnya. Full attack pastinya item yang akan dibuild oleh Hazel. Nah ini recall lagi terus. Nah, Sambil nungguin Lord soalnya kan. Iya, sambil nungguin Matt juga kan. Matt keluar recall juga. Wah sama aja dong. langsung hilang. Bahaya. Matt udah hadir kembali untuk bisa menambahkan power defense pastinya dari Rebellion. Yap. Tapi Trillian push. Matt lagi. Matt. Hazel, badan-badan ada Hazel yang ada di dalam layar device-nya. Hanya ada Matt untuk kali ini, tapi Dominator Hazel langsung dikeluarkan begitu saja. Avatar of Guardian malah membuat X-Win-nya kembali lagi berhasil untuk bisa masuk ke dalam satu tempat respawn dan juga ngeri Janas Biru miliki. Tapi untuk sekarang lagi saya mudah dikeluarkan pula oleh Kars dengan satu Winter Crown di dalam tubuhnya. Bisakah dirinya bertahan? Ada lagi satu kekesan card yang langsung dikeluarkan, tapi Kars sejauh ini masih berhasil bertahan dan masuk kembali ke dalam satu base utamanya untuk bisa nge-regen lagi keseluruhan XP yang dia miliki. Dan Hazel kembali lagi hadir, tapi X-Win-nya berhasil langsung dihancurkan. Ada pertempuran yang terus terjadi. Peter langsung dikeluarkan begitu saja. Ethernya bisakah dia menyelamatkan diri dengan satu Tauros tadi udah langsung dikeluarkan, tapi ternyata Hazel menunjukkan kelasnya dan belum selesai. Bahkan barusan ada cross bomb tank lagi yang dikeluarkan oleh Skylar. Matt versus everybody. Matt coba untuk bertahan. Dan Matt sendirian. Matt benar-benar harus mempertahankan satu base terakhirnya. Badan saja triple kill berhasil didapatkan, tapi tidak dengan base-nya. Triple kill ditutup tapi menghentikan laju. Movement yang sangat-sangat cepat juga antara Lancelot dan juga One ya, Prof. Ini dia nih, karena dash ability-nya terlalu banyak ya. Dan mau nggak mau, kalau misalkan udah muncul seperti ini, jawabannya ada di Akai. Apakah nanti X-Win mampu untuk menghentikan bagaimana gerakan cepat dari hero-hero dash ability yang dimiliki oleh RRQ Hoshi? Oke, kalau begitu berarti sekarang kita sudah berada di game yang kedua yang mungkin bisa saja ditutup oleh RRQ Hoshi. Kira-kira gamenya akan berakhir menjadi 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Ya wes, kalau begitu Bella Reda sekali lagi. Mana suaranya? Oh, tadi nanya 2-0 apa 1 sama? Iya. Yang jawab 3-2 udah pengen playoff aja. Buset, sabar dulu kali ngap. Sabar, masih di Jakarta belum di Bandung. Oke, tapi ya ngelihat dari bagaimana agresivitas di antara Chow dan Angela, ngebuat dari X-Win dan Swaylow harus terpukul mundur. Wah, ini lagi-lagi ya poke damage di early game karena emang Rinsnya bermain dengan Angel dan hampir banget first blood sampai flicker pun digunakan. Ini membuat kerugian sebenarnya untuk early game dari Rebellion. Oh, bahaya sih ya sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi Aether kali ini bakal coba untuk farming dulu pastinya. Sementara Kars mencoba untuk membantu adanya kerusuhan yang terjadi di arah tengah dan retribution. Oke. Aether cukup panik kayaknya. Ya takutnya di ini ya, di last hit juga tiba-tiba sama Gyron. Karena ada Conclusive Blast juga, takutnya kalkulasi damage-nya cukup. Dan Matt level 1 ambil Battle Mirror Image untuk escape. Oke, Matt dalam keadaan yang sangat tidak baik dan Matt kembali menjadi korban. Wow, di saat hampir semua pemain Cloud mengambil card dari Art of Thievery untuk farming, Matt di sini mencoba untuk escape dengan menggunakan Battle Mirror Image. Dan dari Emblem by IndieHome, kita bisa melihat bagaimana pemilihan lagi-lagi pull yourself together agar inspire-nya lebih sering di-spam sama Skylar. Yap, dan juga ternyata untuk Matt-nya dia mengambil ke arah agility ya. Coba untuk kabur-kaburan kayaknya. Emblem Marksman juga ya, jadi ya emang tujuannya mau ambil lifesteal dari early game biar farmingnya juga lebih stabil. Yap, atau mau ngejar nantinya ya. Tapi dengan satu kematian yang ditelan oleh Matt, ini bakal jadi bahaya banget sih. Late game insurance-nya bakal lumayan fail juga, apalagi setup menuju ke arah turtle pun sekarang sudah dilakukan oleh RRQ Hoshi. Langsung di start sepertinya. Oh, X-Win-nya masih level 2. Langsung diserap begitu saya, tapi X-Win masih terlalu jauh pula dari sisi leveling yang dia miliki. Ada Swallow di bagian belakang guna untuk bisa bergabung, tapi ternyata tidak. Hazel yang berhasil untuk bisa mendapatkan karakter turtle pertama dari X-Win. Menjadi korban pula Kars. Mau pergi ke arah mana Karsnya sendirian. Masih terkurung pula Kars. Cukup berani dan ada Swallow. Di mana mereka masih berfokus, di mana hidupnya pula sekarang udah level 4. Akan langsung ditendangkan dan benar saja. Swallow dikeroyok habis-habisan. Oke, tapi ternyata Dairon yang dapetin poin kill-nya. Hampir, tapi masih ada satu regen HP yang dimiliki sehingga Dairon tidak tumbang, tapi Kars. Hampir lah. Wah, ini Kars lumayan agresif ya pastinya. Untuk maju lagi, meng-cancel recall-nya. Tapi ini menambahkan kembali
kemunculan 18 kali nih Waduh. berarti Swelo dengan Zasnya. Iya. Ke-19 berarti sekarang. Iya. Wait. Sekarang Idok ya. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah X-Win. Tapi belum ada rekan-rekannya tadi yang cukup dekat ke arah tubuhnya. Dan belum level 4 juga ini Yep. X-Win-nya tertahan banget dari segi EXP-nya, Prof. Iya, tapi untuk sekarang lebih berfokus sih menurut aku untuk debut pick dari Idok dengan Chow-nya. Wah, ditendang sini harusnya ya. Tapi ternyata tidak. X-Win. Wah, Idok menendang ke arah yang tidak seharusnya dikejar. dan disembur begitu saja. Tapi sekarang ada satu Blazer yang udah langsung dikeluarkan oleh Matt. Yap, dan ada backupan juga dari Heartguard menuju ke arah seorang Skylar. 4 pemain dari Rebellion bergerak ke atas. Aether akan menjadi satu harapan untuk bisa melakukan adanya delivering damage dulu nih di early game-nya. Tapi heavy spin. Oh, Oke, dibuyarin. X-Win dia mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player tapi terlalu jauh dari rekan-rekannya. Bahkan untuk sekarang Hazelnya pergi ke tempat yang berbeda dan Matt menjadi korban again. Matt-nya dengan Purify nggak bisa lari dari kejaran Lancelot. Dan bahkan tadi gerakan yang cukup mengerikan dilakukan oleh X-Win tapi terlalu jauh. Apakah itu cuma mau misahin peperangan aja sampai akhirnya nanti di arah outer turretnya bisa dihancurkan? Ya, mau nge-zoning aja kayaknya. Tapi Dairan harus hati-hati juga karena turtle sesat lagi akan muncul dan ini dia. Yap, itu dia. Glorious Pathway secara defensif. Nah, udah langsung dibentangkan. Memberikan efek slow juga ke arah beberapa player yang melewati garis tersebut. Tapi di bagian atas ada satu Blazing Duet dikeluarkan. Hey, satu weakness point terakhir. Untungnya masih ada BMI. Oh, Dairan? Dan Dairan. Karena udah nggak ada apa-apa lagi. Dari Dairan Glorious pun tidak Pathway. bisa. Akhirnya Dairan tumbang. Dari Rico ke Glorious Pathway. Iya. Lumayan kebuang tuh resource-nya. Dan sekarang Wave Dragon. Dan Way of Dragon-nya dikeluarkan, tapi itu adalah Kars. Satu Hazel. sosok yang sangat tebal sekali. Heavy Spin langsung dikeluarkan pula. Ada Ether-nya yang masih berjuang untuk bisa mendapatkan ke arah tartar tersebut. Tapi sekarang tetap saja berhasil diabadkan oleh Hazel. Hazel, Retribution is on point. Menjadi satu kekuatan yang sangat-sangat mengerikan kali ini. Even pun dia udah dijepit dengan heavy spin. Tapi nggak jadi masalah. Masih bisa membuat RRQ mendapatkan turtle keduanya. Wah, ini benar-benar pressure-nya dari semua lini ya. Bahkan semua play ini terjalankan dan sekarang tinggal pressure karena dari gold lane-nya lagi. Oke, Karsnya mulai tertangkap basah di area tersebut. Bisakah langsung diambil, tapi satu poin terakhir lagi. Dan membuat rekannya lah yang harus menerima damage yang dihasilkan oleh Skylar. Oke, masih bisa kabur dengan Avatar of Guardian. Walaupun tipis banget tadi nggak sempat ngeremnya. Tapi What? Tetap terkena damage. Dan itu membuat Matt terkena immobilize. Oke, Ethernya sendirian ditendanglah sudah perutnya, dikeroyok. Selesai. Pick off di dua arah yang berbeda. Ini merugikan bagi Rebellion. Gold lead-nya akan terus swing menuju ke arah Kihoshi. 4.000 gold sekarang. Yap. Dan player head to head-nya ini ya. Sebenarnya poolnya mirip banget sih. Cuman beda di arah Terizla dan juga Arlo. Tapi Coba lihat di bagian belakang tuh ada aksi pengeroyokan lagi yang sudah dilakukan. Dan Dairan langsung aja pasang badan. Akankah FV Spin kali ini bisa dikeluarkan guna untuk bisa mengusir ke arah beberapa player. Tapi ternyata pop-up-nya masih tetap berada di tangan dari Hazel. semakin kaya raya pastinya Hazel. Sekarang udah di level 10-nya. Dia makan lane bawah tapi Oh, banteng. Ingat gua. Banteng. bukan. Ingat gua. Banteng ya. Iya. Ya. Biru. Tapi kayaknya untuk sekarang Hazel kayaknya udah lebih ke lumayan tenang, lumayan adaptasi juga dengan adanya stage MPL. Yap. Karena ya udah fokus aja dengan apa yang dilakukan dan minim mistake kali ini dari RRQ Hoshi. Ya lagi-lagi sih, emang mereka lagi leading, mereka kayak manfaatin semua keuntungan. Main pick off-nya juga nggak buru-buru dan nggak terlalu overdive juga untuk sekarang. Nggak terlalu banyak overextend. Jadi untuk turtle kalau misalkan ini bakal jadi perfect turtle, snowballingnya juga nggak bakalan berhenti. Tetap terus berlanjut. Alright. Sementara sekarang lihat tuh Kecil. Hazel itu. Wey, ada pergerakan apa lagi nih Idok? Berhasil untuk bisa menendang namun satu weakness point lagi tersisa di dalam tubuh dari Kars. Idok yang berhasil untuk dihilangkan. Sementara untuk Skylar masih berusaha. Ya, masih belum bisa mendapatkan weakness point-nya juga tadi. Terlalu sulit kayak targetnya, tapi lihat. Oke, melemparkan lagi swallow pet-nya. Masih ada satu weakness point lagi sepertinya untuk sekarang. Untuk one-one-nya. Udah siap nggak bisa mengantarkan lagi karena damage. Tapi Skylar masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dirinya. Ada yang tepat berada di depannya tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah dari Skylar. Bahkan Swallow terpisah. Ada Rins di depannya. Dan siap untuk bisa melompat habis dari Swallow. Bahkan untuk sekarang, what? Ada summon unit yang tidak disadari sepertinya. Tetap melakukan semburan sampai akhirnya Skylar pun harus ter-shutdown. Tapi ada space lagi yang didapatkan di mana Turtle
Ini diamankan oleh Hazel dan menjadi perfect turtle untuk RRQ Hoshi. Ya, perfect circle yang begitu menjanjikan ya, karena tadi tidak ada yang mengganggu juga. Dan kalau kita lihat dari instant replaynya, memang terlihat di sini Avatar of Guardian menjadi jawaban kenapa tiba-tiba tadi dari Crossbow of Tank-nya bener-bener gak langsung nge-delete dari Cars-nya. Dan double kill yang diamankan dari sosok Hazel membuat keuntungan jadi tidak berhenti. Dan thanks to Perfect Circle juga, ini goldnya nggak bakal ke arah dari Rebellion. Dan sekarang Hazel punya Blade of Despair. Wow. War Axe Blade of Despair. Sementara di sisi lain, Skylar punya Golden Staff. Wah, ini damage-nya bakal mengerikan banget nih nantinya. Untuk makan depan, dia pede banget harusnya karena di Menanter Sword. Dan juga Golden Staff sudah ready dari 1-1. Oh, ada lengkap nih ya attack speed pastinya dengan keunggulan 1700 juga pasti. Ini membuat dari 1-1 akan mencari momentum dan Rin selesai dengan 1 buah fleeting time sekarang. Dan sekarang Hazel udah di level 14. Apakah akan ada rekor yang terpecah lagi untuk di level 15-nya? Harusnya bentar lagi sih. 8 menit nih. Tapi XP-nya masih lumayan jauh. Mungkin mau dipaksa teamfight di area bottom lane. Nah ini dia, ada satu orange buff yang akan langsung diamankan. Sementara ada beberapa player dari Rebellion yang tepat berada di depannya. Bahkan Swallow sudah mulai mendekat Hazel. Dia satu terakhir sakit banget. Berhasil langsung dilakukan. Namun untuk kali ini shutdown dilakukan pula oleh Rebellion. Iya, walaupun ada backupan dari Hardguard-nya, tapi ternyata Hazel masih di game kedua. DPO di HP-nya. Matt. Bener dah Matt yang diincer. Dia cari pokoknya. Wait, Idok gagal sepertinya the way of Idok. Malah membuat dirinya pula sempat hilang di atas tersebut. Tapi sekarang masih ada satu player yang tersisa. Ada crossbow tank yang siap untuk langsung dilakukan. Tapi ternyata gagal ataupun ditahan oleh Skylar. Belajar dari pengalaman tadi ya. Avatar of the Guardian ini bakal bisa ngedinai juga hadiran dari Crossbow of Tank karena sama-sama terbang dia. Tapi kalau emang banyak rekan dari Gatot tadi di daerah tersebut, kena itu. What? terusnya. Wey, Skylar menjadi korban. Solo kill terjadi. Fracture yang sudah memiliki damage juga, tapi Hazel is coming. Hazel sudah kembali. Wah, tapi untuk timing Lordnya pas banget nih. Dan Rebellion mencoba untuk meng-take over untuk sekarang dari Lordnya. Yap, sementara sekarang di area dari Lordnya ada pergerakan dari daerah yang mengusir yang terjauh banget. Dan mereka mencoba untuk bisa mengusir karena beberapa player, ada 4 player bahkan 5 player tadi yang udah terfokus untuk mengejar cairan bola. Dibalikin? Oke, Oh, Conceal? X-Win, Conceal, tapi masih ada Idok yang tepat bertemu dengan dirinya. Langsung ditendang, dikerek bisa-bisa. Bisa ke X-Win kali ini berhasil untuk bisa langsung kabur menuju ke tempat yang berbeda. X-Win masih berhasil selamat, tapi X-Win dia memiliki sedikit speed di dalam tubuhnya. Ada Hazel juga sakit banget damage di mana Swallow menjadi korban. Bahkan untuk sekarang coba lihat, Karsnya sendirian. Avatar of Guardian harus dikeluarkan. Dan bahkan 2 poin kill ditabung, dikejar lagi. Ada WON di dalam tubuh dari Matt yang menyelamatkan tubuhnya, tapi Torosnya begitu menyakitkan sedikit lagi tersisa Matt. Hampir saja menjadi korban. Wah, ini benar-benar Hazel targetingnya Matt. Dan terus-menerus terjadi ketempelan Hazel nih Matt-nya. Dan menuju ke arah Lord yang pertama pun. Ini tanpa adanya kontes harusnya karena Ethernya nggak ada retribution. Ya, ini bakal bener-bener free seharusnya. Karena zoningnya udah terlalu jauh. Battle Retribution juga nggak memungkinkan untuk terjadi. Apalagi Skylar-nya di lini depan itu udah punya Malefic Roar. Jadi ya dia bakal pede banget untuk makan depan juga. Even itu Cars kayaknya bakal digas. Lihat tuh pede banget tuh. Sendirian naik maju lompat-lompat ke depan. Karena ada Rins juga kan di belakangnya. Yep. Ada Heartguard. Dan hati-hati pokoknya untuk siapapun yang berhadapan dengan Skylar. Karena ada Golden Staff, ada Malefic Roar ini akan mengerikan. Wah. Untuk Akai atau bahkan Gatot Kaca. Endless battle-nya udah jadi. Makin lagi meledak damage-nya ini. Tadi ada yang sedikit kena prank dikit ya. Ternyata purple buff-nya nggak ada, disisain yang Iya, kecil doang. sisa yang kecil ya. Iya, dibohongin ya. Tapi itu dia, nah tabrak aja lah, udah mulai terdengar. Lordnya akan di slow push juga di arah tengah. Sementara Matt ini harus benar-benar waspada atas kejaran Hazel sih. Iya. Dia mau dimanapun posisinya ya. Dicari. Kayaknya punchernya langsung ke Matt aja udah. Dicari bener-bener. Tapi lagi-lagi defensif dari Rebellion yang akan kita perlihat juga karena minim sih untuk bisa punya power clear cepet nggak sih, Prof? Iya, karena emang di sini cuma berharap kepada cloud-nya dari Matt ya. Tapi Matt juga udah selesai dengan Wind of Nature. Harusnya kalaupun dikejar, dia masih punya Wind of Nature. Oke. Tapi memang Lordnya udah mulai Waduh. masuk. Kata dia Glorious Pathway sudah dikeluarkan. Masih cukup santai dulu pemain dari Arkeos sih. Ada Lord yang emang ditinggalkan begitu saja. Namun di bagian tengah coba Hazel ngeprank lagi. Ya, numpang lewat ya, masuk. Tapi ternyata nggak ada inisiasi berlebih juga yang dilakukan karena tadi ada audience topic voting yang bilang ya manfaatkan atau punish mistake dari seorang Hazel. Tadi sempat ada sedikit miskalkulasi saat dia melakukan targeting terhadap Matt-nya. Dan kali ini kayaknya udah mulai bersabar sih dari RRQ. Oke, ini dia konsilnya Idok. Ketahuan tapi masih gagal dari Cars. Wah, digocek-gocek loh.
Iya, difokuskan untuk ke arah dirinya sampai akhirnya base turret bawah juga hancur. Perlahan ya. Targetnya emang cuma objektif sih. Pas banget lagi, lane jauhnya di bawah loh. Ini kalau misalkan mau di split push juga bisa. Waduh. Kalaupun mau maksimalin potensi dari Lordnya di bagian top lane juga bisa. Dan Idok, dia cuma ngelakuin screening aja di depan. Biar nanti gak ada yang bisa masuk ke area jungle. Yap. Ada game fact by GoPay. Kars menjadi EXP laner dengan turtle secure terbanyak yaitu 4 Waduh. turtle. Lord secure terbanyak kedua dengan 2 Lord secure. Itu dia. XP laner loh. Iya ini. Doyan Pasifnya Kars. Kars Tribution. Wah, Kars Tribution. Iya. Diam-diam dia bawanya kadang Flicker, Vengeance. Kars Tapi ada retri Tribution. itu Shadow. Ya lasitnya ya, kalkulasinya juga tepat. Itu yang mungkin harus diperhatikan juga. Jangan sampai membiarkan Kars masuk ke area dari Lordnya. Karena tiba-tiba bisa diambil, RRQ bakal mengalami kerugian. Oke. Tapi lagi-lagi kali ini untuk RRQ mereka memilih untuk bertahan dulu nih ya. Mundur dulu aja sembari menunggu ke arah Lord yang akan muncul dalam 20 detik ke depan. Sementara kalau dari segi item nih udah ada si Malefic Roar dan juga Rose Gold Meteor untuk Skylar. Iya, lagi-lagi untuk penutupan last itemnya masih banyak banget misteri ya. Bisa Wind of Nature mungkin pemilihannya, atau bahkan mau Blade of Despair full damage juga oke. Atau si Halberd juga boleh banget. Atau Malefic Gun. Ya, Malefic Gun salah satunya. Karena connecting juga ya gara-gara ada attack speed. Dan sekarang Lord coba buat di-engage. X-Wing bahkan mencoba untuk maju ke depan melakukan sedikit zoning. Tapi masih ada Dairon juga. Yep. Oke, mereka satu persatu mencoba untuk bisa mendekat ke area dari Lord tersebut. Oke, dan X-Wing bener-bener nahan badan di depan loh. Dia cari informasi sebanyak-banyaknya juga. Sementara Aether bakal coba untuk digas. Nah ini dia, di tempat yang berbeda. Coba lihat mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi Karalot tersebut. Tapi sepertinya berhasil untuk bisa mendapatkan Karalotnya. Hanya saja sekarang Karja berhasil dihancurkan. Bahkan Aethernya harus merasakan bagaimana akibatnya. Mencoba untuk bisa mengamankan Lord yang harusnya menjadi milik dari VOC. Tapi Ben menjadi korban pula. Bahkan Swallow kepulangan badan ditunggu dikejar di bagian belakang. Dan sudah ada yang menanti mereka. Mereka percaya dengan jepitan dari Heavy Spin. Benar berhasil. Lordnya diambil juga sama Rebellion. Tapi masalahnya mereka hanya menyisakan X-Wing sendirian. Hanya akan ada X-Wing sendirian. X-Wing gak bisa Dan recall. Best terbuka. Dengan begitu bebas ja. Dan sekarang waktunya kita semua menyambut. And this is the hour regular season champion RRQ Hoshi. Raja dari segala raja membuktikan bahwa pemuncak klasemen adalah tempat untuk mereka. Tahta yang mereka punya, tahta yang seharusnya menjadi milik dari seorang raja, kali ini dibuktikan dengan kemenangan yang begitu luar biasa menutup akhir match dari regular season. Season 14 yang begitu luar biasa. Harta, tahta, raja. Rex Regum Keon menutup musim ini dengan kemenangan manis dan memastikan diri mendapatkan 13 total kemenangan. Yes. Matchnya hanya 3 kali kalah dan menjadi tim yang berada di placement pertama Yes. untuk di regular season menuju ke playoff dengan tempat yang begitu nyaman di upper bracket. Dan juga terima kasih untuk Rebellion. Walaupun mereka gagal melaju ke playoff, tapi perjuangan mereka sampai akhir. Sempat ada kemenangan yang mereka raih. Tapi pada akhirnya, sang banteng biru harus tunduk di hadapan sang raja. Wow, kemarin kuda yang sudah berhasil ditaklukkan. Kali ini banteng yang mereka tunggangi, bro. Yap. Iya. Dan memang makin lebih kejam lagi ya melihat bagaimana endgame-nya tadi begitu dramatis karena ternyata sadar atau tidak sadar X-Wing yang gak dikasih pulang sama minion dari RRQ Hoshi. Dipukulin terus ya. Pukulin, dikejar terus sehingga itu yang membuat endgame possible. Wow. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita akan memberikan kepada Public Clara dan juga interview plus final bow dari Rebellion.